Halo Sobat Probat, balik lagi di Teknis Probat. Nah, seperti yang udah kalian lihat nih, kita udah bongkar Probat P1 atau Probaton 1 seri klasik, which is yang saat ini sisa 1 di kita warna hitam. Nah, ini kita udah bongkar, kita mau kasih lihat ke kalian apa sih atau gimana sih dalamannya drum Probat itu. Yuk ikutin. Nah, kalian pasti sering dengar kan kalau misalnya kalian datang ke tempat mesin roasting lain selain Probat, pasti si penjualnya akan selalu ngomong kalau drum mereka itu menggunakan cast iron. Nah, kita mau jelasin di sini kalau sebenarnya mesin Probat itu tidak menggunakan cast iron untuk drum itu sendiri. Jadi banyak yang salah persepsi tentang kita. Nah, cast iron itu seperti yang kalian lihat nih, ini front plate-nya. Front plate-nya itu biasanya ditaruh di sini. Nah, ini menggunakan cast iron, itu betul. Nah, kemudian cast iron yang biasa digunakan oleh Probat itu biasanya di pegangannya, anglingnya depan belakang atau si asnya itu menggunakan cast iron. Tapi drumnya itu sendiri kita menyebutnya Probat menggunakan special steel karena ada campuran dari berbagai kita bisa bilang apa ya, campuran metalurgi yang hanya mereka yang tahu. Kita pun dari agent di Indonesia nggak pernah dikasih tahu campurannya itu apa. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, bukan menurut Probatnya, kalau misalnya ada penjual mesin roasting lain yang mengatakan drumnya menggunakan cast iron, itu sebenarnya agak kurang make sense ya, karena cast iron itu sangat berat sekali dan kemungkinan jatuhnya itu akan sangat besar karena buat nopangnya itu akan cukup sulit, dan untuk si motornya buat muter si cast ironnya itu sendiri akan cukup kesusahan. Mungkin bisa, tapi buat saya pribadi untuk saat ini kayaknya itu agak sedikit challenging untuk dilakukan di mesin roasting. Makanya Probat tidak pernah menggunakan cast iron untuk material drum itu sendiri. Nah, sekarang kita coba bahas satu-satu. Kita bahas dari si front plate-nya dulu. Nah, si front plate cast iron ini fungsinya itu untuk apa ya kita bilang, nge-keep heat atau nge-keep panas yang ada di dalam. Jadi panas itu supaya nggak lari, tapi udaranya itu bisa tetap berkesinambungan di dalam. Itu fungsi utamanya dari si cast iron yang ada di depan ini. Makanya dari seluruh bagian mesin ketika kita ngerosting, bagian ini pasti menjadi bagian yang paling panas. Nah, selain itu dia juga tidak memiliki insulasi seperti yang ada di samping ini. Jadi memang dia akan cukup panas. Kalau yang di samping ini kan dia ada insulasi lagi, terus ada cover lagi. Jadi yang di sini kalau misalnya kalian pegang pada saat roasting mungkin cuman anget-anget aja gitu. Nah, sekarang kita lihat ke bagian drumnya. Yuk, kalian bisa lihat di Probat itu banyak yang kalian nggak tahu atau banyak yang orang nggak tahu. Ketika kita bilang kapasitas 1 kilo, banyak mesin-mesin lain itu ketika mereka jual mesin roasting, mereka bilang 1 kilo itu sebenarnya kapasitas optimum mereka itu tidak 1 kilo. Biasanya akan dikurangin dari 1 kilo, katakanlah 500 gram misalnya, setengahnya. Nah, kalau si Probat ini dari Jermannya sendiri, ketika mereka bilang 1 kilo atau 5 kilo, itu sudah kapasitas maksimum. Nanti mungkin di next videonya kita akan coba liatin ketika kita isi full 1 kilo tuh drumnya itu masih cukup luas. Jadi memang masih ada space buat si drum atau buat si beatsnya itu circulate. Begitupun sama dengan yang 5 kilo. Jadi ketika kita bilang 1 kilo atau 5 kilo, itu adalah kapasitas yang optimum untuk roasting. Untuk komersilnya, misalnya kalian mengejar komersil, bahkan itu bisa diisi lebih dari 1 kilo atau dari 5 kilo. Memang, saya kasih tanda kutip ya, memang mungkin secara aturan atau rules yang kalian ketahui, mengisi lebih dari kapasitas mesin itu mungkin ada yang bilang haram ya, tapi di Probat itu sendiri untuk ngejar komersil ya, kita bilangnya untuk ngejar komersil, untuk ngejar quantity itu bisa banget dimasukin lebih dari kapasitas yang tertera yang ada di brosur atau lebih dari 1 kilo seperti yang ada di sini. Itu masih bisa capable gitu. Untuk turun pun kita masih bisa di bawah 1 kilo, cuman optimumnya itu memang 1 kilo. Nah, seperti yang kalian lihat,
di dalam drum probat sendiri itu kan banyak sirip-sirip atau bisa dibilang sendok atau apapun itu ya istilahnya. Ini fungsinya itu untuk mengaduk si beans. Jadi beans itu di dalam nggak cuman melayang, tapi dia teraduk, maju mundur juga. Jadi nanti hasilnya bisa lebih merata. Nah, untuk penyebaran hawa panas sendiri, nanti akan kita buka drumnya setelah ini. Jadi hawa panas yang ada di sini nih, si hot air akan terhisap ke sini. Jadi selain dia memproduksi hawa panas dari si kompor, itu akan tetap dikeluarin juga. Jadi biar lebih balance itu udah ada perhitungan sendiri dari mereka. Nah, seperti yang kalian lihat nih, ini udah coba kita bongkar. Mungkin nih kita nanti mungkin kedepannya kita akan coba bikin yang ada bodinya transparan, jadi kalian bisa ngelihat full seperti apa, sama kita mau coba isi beans, tapi mungkin di next video ya. Nah, seperti yang kalian lihat, drum ini seperti ini. Nah, sini kalian bisa lihat. Ini si burner ini dari sini, baik itu gas, listrik ataupun itu, burnernya itu dari sini. Burnernya itu akan direct langsung kena ke si drum. Nah, yang dikatakan double wall itu seperti ini karena dia di dalamnya ada pelapisnya lagi untuk keep si udaranya. Jadi si udaranya itu, hawa panasnya itu akan masuk ke sini, ke drumnya ini. Dia akan circulate di sini sambil dihisap kebuang keluar juga. Jadi dia memang circulate hot air-nya di sini. Tapi yang mungkin banyak orang nggak tahu, si probat itu tetap menggunakan apa istilahnya, jadi dia tetap ada induksi, kemudian ada konveksinya juga, kemudian ada radiasi antar binnya juga. Jadi memang ada satu titik bagian di mana si probat itu akan tetap kontak sama si body drumnya itu sendiri. Memang sudah dibikin seperti itu dari probat Jerman. Karena gimana ya, kalau kalian bikin stick itu kalau misalnya nggak kena cas-casnya itu kan kayak kurang mantep lah ya, kurang balance. Makanya dia itu akan sangat berbeda sekali rasanya kalau kalian ngerosting di mesin yang full hot air. Jadi si probat itu kenapa bisa jadi mesin roasting yang terbaik, karena memang dia dari sisi rasa lebih balance, kurang lebih seperti itu. Nah, itu dia rahasia kenapa hasil roasting probat itu selalu konsisten, karena kita memang ngejual proof atau bukti yang kalian bisa lihat, nggak cuma ngejual janji-janji manis aja. Dan kalian jangan sampai salah, kalau misalnya ada seller di luar dari mesin probat itu bilang kalau part probat atau drum probat diproduksi sama mereka yang di luar Jerman, itu udah pasti bohong. Oke? See you in the next video. Bye.